Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dampak perceraian bagi anak. Sesungguhnya setiap keluarga itu menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, happy family, keluarga yang bahagia, hidup penuh cinta, penuh kasih sayang. Akan tetapi terkadang dalam pernikahan itu layaknya kita menaiki perahu. Ada ombak datang besar ombaknya. Ada yang bertahan, ada yang terjatuh. Dalam keluarga ada yang laki-lakinya tergoda wanita lain, atau perempuannya tergoda wanita lain, atau istilahnya ada pil, pria idaman lain, atau will, wanita idaman lain. Akhirnya terjadilah perceraian. Nah, sesungguhnya perceraian ini memiliki dampak bagi seorang anak. Kalau anaknya masih kecil, tidak terlalu serius memberikan dampaknya. Kalau sudah remaja, sudah besar, SMP, SMA, apalagi kuliah juga, itu dampaknya besar kepada anak. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang dikatakan sungguh-sungguh akan jadi, dan jika dikatakan main-main pun dia akan jadi, yaitu kata Rasul nikah, talak, dan rujuk. Nah, ini kalau kita sungguh-sungguh akan jadi, kalau kita main-main akan jadi. Maka hati-hati dengan ketiga hal ini. Oke, sekarang kira-kira apa saja dampak perceraian bagi anak? Yang pertama diantaranya, anak akan mengalami yang namanya stres, depresi, kesedihan dalam psikisnya, psikologis dia. Ia merasa tak dicintai lagi oleh orang tuanya, tak merasa diperhatikan, sehingga sikap dia adalah bisa jadi jadi pemurung, pendiam, menutup diri, dan juga bisa jadi sebaliknya dia menjadi orang yang suka marah-marah. Kemudian selanjutnya adalah anak akan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang drastis dalam hidupnya. Misalkan setiap harinya itu ayah ibunya itu sudah memiliki rutinitas yang sudah menempel dengan anaknya. Sang ayah setiap malam selalu membacakan buku-buku cerita atau suatu cerita kepada anaknya, cerita-cerita yang beredukatif, yang ada pelajaran-pelajaran moralnya, akhlaknya kepada anak dari kecil. Kemudian sang ibu selalu menyiapkan makanan kebutuhan di pagi hari saat anak mau sekolah. Itu rutin dirasakan oleh sang anak. Kemudian tiba-tiba ini sudah tidak pernah seperti itu lagi. Tidur, ayahnya tak ada di rumah, tak pernah bacakan lagi cerita-cerita kisah Islam para nabi, udah enggak lagi. Atau sang ibu sudah tidak lagi seperti dulu lagi, kan anak akan merasa sedih. Ada perubahan drastis dalam hidupnya. Kemudian adalah prestasi belajar anak akan turun drastis. Dahulu waktu orang tuanya masih hidup bersama, sang anak selalu melihat orang tua akur, hidupnya orang tuanya tak pernah bertengkar, berkelahi, damai, rukun, akur. Gembiralah psikis anak, sehingga termotivasi belajarnya, berprestasi tinggi dalam sekolahnya, prestasinya meningkat.
setelah orang tuanya berpisah, ya cerai, maka bisa jadi sang anak prestasinya akan langsung menurun, hilang yang namanya motivasi dalam belajar, ya tidak lagi dia semangat dalam belajar. Ya. Oleh karena itu, maka tidak hanya orang tua yang sedih, anak yang paling besar dampaknya kalau orang tua itu bercerai. Maka sahabat, pikirkanlah dulu kalau mau bercerai. Pikirkanlah dulu, karena yang paling kasihan adalah anak. Kasihan, ya. Jangan gampang kita ucapkan, ya, pisah, talak, cerai kepada pasangan hidup kita. Jangan lihat kekurangan pasangan hidup kita. Ya, lihatlah kelebihannya. Lihatlah kelebihannya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tidak ada. Kita pun punya banyak kekurangan. Ya, kekurangan kita perbaiki diri terus menerus. Ya, kalau kita misalkan sebagai suami masih kurang rapi, ya kita rapikan mulai diri kita. Sebagai suami kurang disiplin, kita mulai kekurangan itu kita perbaiki. Ya, yang kekurangan diperbaiki. Ya, jangan gampang ucapan cerai. Manualah bersama dengan pasangan kita, ya, dan bersamamu antil jannah, itu motonya. Bersama kamu, ya, sampai surga. Di dunia bersama dan di akhirat bersama. Ya, jadilah kita suami atau istri yang pandai bersyukur, mensyukuri jodoh yang telah Allah berikan kepada kita. Tak usah kita lihat ke atas yang lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya. Ya enggak usah. Syukuri sudah pasangan hidup kita. Insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.